Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas bahasa Indonesia secara lancar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mukhtar Lutfi selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia kelas A3.8 yang telah membimbing kita semua. Saya Sofia Ramadhanatul Aziza akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Naila Zahra, yang kedua ada Iza Fatan, yang ketiga ada Alif Firmansyah, yang keempat Kurota Ayun, kelima Syafitri Divarani, yang keenam Vera Finanda, yang ketujuh Sinatria Adam, dan yang kedelapan Moniska Fernandes. Bahasa Indonesia ialah bahasa nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi yang resmi. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa persatuan dan bahasa kita. Di video kali ini bertujuan untuk mengetahui bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan mengetahui pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di masyarakat bisa kita implementasikan sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga yang heterogen. Sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia merupakan saluran perumusan dari maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan masyarakat, dan mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan, serta mengarahkan masa depan kita. Saat kita menjadi mahasiswa baru, banyak sekali hal baru yang kita temui dan dapat kita pelajari. Salah satunya yaitu cara berkomunikasi, terutama komunikasi kepada dosen. Cara penyampaian bahasa, sikap, dan sopan santun yang mungkin harus lebih dimaksimalkan bila harus berhadapan langsung kepada dosen. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar kepada dosen? Berikut beberapa penjelasannya. Pertama, kita harus mengenali dosen tersebut. Lalu, bagaimana sikap yang cocok untuk kita tunjukkan kepada dosen tersebut? Lalu kedua, mahasiswa bisa memberi salam kepada dosen tersebut seperti selamat pagi, selamat siang, atau mungkin juga bisa menggunakan assalamualaikum. Lalu setelah salam, jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gunakan bahasa yang baku, seperti selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Kurota Ayun dari Fakultas Vokasi. Terakhir, sampaikan maksud dan tujuanmu untuk menghubungi dosen tersebut. Gunakan kalimat yang baku dan tidak berbelit. Hindari kalimat yang panjang, hanya intinya saja. Dan hindari kalimat yang memaksa. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan terhadap orang yang lebih tua dan menjaga etika saat berkomunikasi kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa tubuh yang baik. Saat berkomunikasi dengan seseorang yang lebih tua, bahasa tubuh sangatlah penting. Saat berbicara sebaiknya kita memperhatikan dan mendengarkan nada suara serta ekspresi wajahnya. Lalu yang kedua yaitu menggunakan nada bicara yang tepat. Saat kamu berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua, nada bicara juga memiliki peran penting terlebih lagi kepada orang yang jauh umurnya dari kita. Menurunkan nada bicara saat berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita merupakan suatu etika yang sangat baik. Lalu yang ketiga, gunakanlah diksi atau kalimat yang mudah dimengerti. Saat lawan bicara memiliki usia yang jauh dari kamu, terkadang ada diksi atau kalimat yang tidak dipahaminya. Hal tersebut karena beda generasi juga. Oleh karena itu, gunakanlah kalimat yang umum. Ini diperlukan agar komunikasi berjalan efektif dan tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang terakhir, memanggil orang yang lebih tua dengan sopan. Ini juga sering diajari oleh orang tua kita saat memanggil orang yang umurnya itu lebih jauh dari kita, sebaiknya dengan cara yang sopan.
Pada umumnya, jika lawan bicara berumur lebih jauh, yaitu memanggil dengan sapaan bapak atau ibu. Namun ada juga yang memanggil kakak untuk lawan bicara yang lebih tua agar sopan. Berdasarkan pemaparan dari teman-teman sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa semua manusia selalu berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Keterkaitan manusia itu dengan orang lain menyebabkan mereka saling membutuhkan alat untuk berinteraksi. Karena sebagian interaksi itu dilakukan secara verbal, peran bahasa Indonesia menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional atau berkedudukan sebagai bahasa negara resmi. Bahasa Indonesia sudah dijadikan bahasa yang dikenali oleh berbagai macam negara yang ada di dunia ini. Banyak sekali negara-negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang ada di kuliahnya. Seperti contohnya berbagai macam negara ini. Yang pertama ada negara Vietnam, yang kedua ada negara Jepang, yang ketiga ada negara Korea Selatan, yang keempat ada negara Ukraina, yang kelima ada negara Hongaria, yang keenam ada negara Australia, yang ketujuh ada negara Kanada, yang kedelapan ada negara Hawaii, yang kesembilan ada negara Suriname, dan yang terakhir adalah negara Jerman. Jadi bahasa Indonesia ini sudah go internasional atau bahasa yang sudah dikenali oleh berbagai macam negara yang ada di dunia ini. Dari situlah kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia, dan tak hanya itu, kita juga harus terus melestarikan bahasa Indonesia karena belakangan ini eksistensi penggunaan bahasa Indonesia semakin memudar, entah itu banyak yang menggunakan bahasa gaul maupun bahasa asing. Oleh karena itu, dalam pelestariannya, kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari, meningkatkan pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, serta berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.